Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas untuk Vault Inu ya, sesuai dengan requestan dari Bang Edi Santosa. Jadi udah banyak sekali menyepam komen nih, minta dibahas untuk Vault Inu. Kenapa harganya turun terus? Apakah Vault Inu bisa diakumulasi lagi? Jadi kita akan coba untuk bahas Vault Inu hari ini diperdagangkan di kisaran harga 0,004289. Marketnya agak sedikit mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir, tapi dalam beberapa hari memang terjadi tekanan jual yang lumayan tinggi terhadap Vault Inu. Vault Inu ini bisa dibilang adalah salah satu meme token mungkin ya, meme token yang memang menggunakan nama Inu, mirip seperti Shiba Inu dan Inu-Inu yang lain teman-teman. Jadi diciptakannya token ini pada awalnya itu adalah sebagai token yang lucu-lucuan, tapi lambat laun Vault Inu sendiri bertransformasi menjadi beberapa fungsi ya, ataupun menyediakan beberapa fungsi teman-teman. Jadi mereka menggadang diri mereka sebagai highly deflationary token, teman-teman. Jadi maksudnya adalah token yang deflasi secara tinggi ke depannya. Jadi gimana caranya bikin deflasi? Yaitu dengan burning coin atau burning token. Kalau kita lihat dari beberapa kegunaan yang mereka punya, salah satunya adalah sebagai NFT, kemudian stablecoin staking itu memberikan reward juga ya. Di dalamnya ada yield farming untuk Vault Inu, dan juga ada banyak fitur-fitur yang lain di dalamnya. Vault Inu ini kalau kita perhatikan supply maksimumnya sebanyak 69 triliun teman-teman. Sementara yang beredar sekarang sekitar 54,77 triliun Vault Inu. Nah, untuk pasarnya dia bisa diperdagangkan di KuCoin, Uniswap, PancakeSwap, Get.io, Huobi Global, Polynex, Bitget, Maxi, Coinex, Indodax. Kalau kita perhatikan dari website resminya, mereka terakhir kali itu punya beberapa planning, teman-teman. Yang pertama, mereka mau bangun yang namanya Vaulty Chain. Ini adalah sebuah DEX atau Decentralized Exchange, di mana di dalamnya itu bisa melakukan semacam ya trading ya, buat token-token. Kemudian ada fitur seperti yang namanya staking, kemudian liquidity pool dan lain sebagainya. Terus mereka juga merambah ke dunia game yang mereka sebut sebagai Vaulty Game. Ini adalah game play to earn racing game, game balap ya, yang akan memberikan reward teman-teman bagi teman-teman yang main. Kemudian juga ada VDSC, ini adalah NFT collection yang mereka punya. Selain itu juga akan ada Vaulty Flex. Ini adalah sebuah sesuatu yang masih mereka rahasiakan. Ya, jadi belum dikasih bocoran apa yang akan mereka bangun. Selain itu mereka juga bikin yang namanya Vaulty Card, bekerja sama sama Visa, salah satu perusahaan kredit card terbesar di dunia, teman-teman. Ini beberapa ketentuan daripada Vaulty DEX atau Vaulty Change, yaitu decentralized exchange yang mereka punya. Setiap likuidasi yang terjadi itu akan 0,25%-nya itu akan di burn. Fee-nya akan di burn sehingga menyebabkan jumlah daripada Vault Inu yang beredar itu berkurang, teman-teman. Jadi di sini kita bisa melakukan swap token, bisa melakukan staking juga untuk stable coin-nya. Jadi semacam itu ya fungsi daripada Vaulty Chain. Kemudian ya itu sih teman-teman. Ini ada Vaulty Game yang mereka punya juga. Salah satu ada mekanisme buyback atau burn terhadap projectnya juga. Ini dia kerjasama sama Visa ya, Visa Credit Card. Ya itu sih teman-teman. Kita udah bahas semuanya juga kok dalam video 2-3 bulan terakhir untuk Vault Inu. Dan sekarang kita bahas lagi di bulan Juli ini. Ini aku satu website aku temukan teman-teman. Website ini fungsinya adalah untuk mengecek apakah sebuah token itu berpeluang untuk scam atau enggak. Namanya Is This Coins a Scam? Teman-teman bisa cek langsung ya. Ini kita cek dia Vault Inu profile. Di sini dia dapat rating poor, artinya jelek ya teman-teman. Ratingnya dapat jelek. Ini termasuk token nano cap, artinya market cap-nya sangat kecil. Volatilitasnya itu bisa sangat-sangat tinggi.
Jadi mesti harus waspada kalau teman-teman melakukan trading di sini ya, karena seringkali mungkin akan berpeluang untuk mengecoh teman-teman. Jadi dia dapat rating poor dengan status sekitar 69%. Jadi poinnya cuma 69%, dan ini masih terbilang jelek. Kalau dia udah masuk ke poin 70 itu udah mulai aman, 80 itu udah mulai bagus, 90 baru sangat-sangat bagus dan sangat-sangat bisa dipercaya. Jadi token ini bisa dibilang ya nggak jelek-jelek amat, cuman ya dia masih dapat rating poor. Kalau dari Twitter, teman-teman mereka masih tetap ya menurut saya develop untuk ekosistem yang mereka punya, seperti meme-meme token pada umumnya, banyak ngepost hal-hal lucu ya, meme token, kemudian bikin orang FOMO, stiker-stiker kayak gini. Kemudian ini Volt Inu join sama Visa credit card ya. Ini juga di apa namanya tumbler minumannya dia. Jadi ya semacam itu sih proyek-proyek yang bisa dibilang sebagai meme token. Memang awalnya diciptakan itu nggak diseriusin, tapi lama-lama mereka udah coba buat bangun ekosistemnya sampai sekarang masih tetap berjalan, teman. Nah, yang menjadi fokus teman-teman sekarang sih bukan itu ya. Tapi apakah token ini tuh benar-benar diminati sama market atau enggak? Itu sih yang jadi fokus teman-teman sebenarnya sekarang. Jadi teman-teman bisa perhatikan apakah banyak orang yang membicarakan Volt Inu di sosial media, di Twitter, atau dimanapun. Itu teman-teman harus cross-check. Karena yang namanya meme token itu butuh yang namanya popularitas. Makin koin ini banyak yang membicarakan, makin bagus. Tapi kalau dia jarang dibicarakan, kemudian engagement di apa namanya di mereka punya sosial media nggak terlalu banyak, itu bisa menjadi sebuah sinyal buat teman-teman hati-hati. Lalu gimana nih untuk pergerakan dari harganya? Setelah kita bahas secara fundamental ya, projectnya di develop, burning token masih tetap dilakukan, lalu gimana untuk price actionnya? Ternyata tidak berkorelasi lurus dengan apa yang sudah dikerjakan. Harga dari Volt Inu beneran turun teman-teman. Sejak sebulan terakhir kita bahas terakhir di sekitaran tanggal berapa ya? Kita bahas di tanggal 8 Juni ya, teman-teman. 8 Juni kita bahas untuk pergerakan dari Volt Inu itu kurang lebih waktu di sini ya. Waktu dia berada di level support kisaran 0,00004794. Waktu itu harga Volt Inu masih terbilang strong di sini, tapi at the end dia nggak berlangsung lama, harganya malah terdepresiasi turun. Ada beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama, volume perdagangannya naik, teman-teman. Di sini volume perdagangannya naik, kemudian kalau kalian perhatikan dari smart money itu kosong. Artinya apa? Artinya adalah pemain besar, whales yang kita sebut ya, itu tidak terlalu berminat sama Volt Inu. Tidak menggerakkan harga dari Volt Inu untuk naik. Harganya justru makin lama makin turun. Dengan volume yang kita pantau tinggi ini bisa mengisyaratkan bahwa yang melakukan penjualan itu kebanyakan retail. Ya, jadi retail jualan, itulah kenapa volume perdagangannya besar. Tapi kalau kita detect dari pergerakan smart money itu hampir tidak ada. Jadi ini merupakan sinyal yang kurang begitu bagus secara pergerakan harga Volt Inu. Ya, jadi sementara itu sih dia lagi berada dalam posisi downtrend. Sejak tahun 2022 dia listing, harganya memang sempat meroket, tapi lambat laun volume perdagangannya makin tinggi, justru harganya justru makin jeblok. Kalau kita perhatikan, level saat ini juga bisa dibilang menjadi salah satu level all time low untuk Volt Inu. Ya, pergerakannya itu cenderung dalam tekanan jual yang masih cukup masif dari para retail investor. Ya, jadi kalau kita perhatikan level support terakhir itu ada di kisaran 0,0-nya 6 kali 2284. Itu strong support terakhir. Kalau tekanan jualnya masih tetap tinggi, maka teman-teman wajib mewaspadai karena pergerakannya ini masih belum stop untuk turun. Ya, masih ada peluang untuk kembali melanjutkan penurunan. Volume perdagangan belakangan itu kecil banget. Ini kita bisa consider sebagai sinyal bahwa yang melakukan akumulasi pun juga cenderung kecil. Ya, karena volume perdagangannya kecil, kemarin sempat spike naik, tapi menurut saya ini masih belum hal yang meyakinkan kalau trennya akan berbalik.
nampaknya masih harus teman-teman waspadai terhadap terjadinya tekanan jual yang lebih besar lagi. Jadi itu adalah respon daripada pasar, teman-teman. Even sebuah project itu tetap di develop ya, ada beberapa yang mereka lakukan, tapi yang paling menentukan akhirnya adalah supply and demand, permintaan sama penawaran. Semakin koin itu berguna, semakin ada urgensi untuk orang-orang memiliki, orang-orang akan rebutan buat beli. Tapi ketika koin itu bisa dibilang ya kurang diminati, mungkin fungsinya itu sudah ada di token lain yang lebih bagus dan lain sebagainya, ya orang-orang juga nggak punya urgensi, nggak punya kepentingan untuk harus memiliki token itu, sehingga ya mereka mungkin ada yang udah staking lama ya dengan jumlah besar, mereka lihat kok ini nggak menarik, akhirnya setelah staking dibuka, di unlock, udah mereka jual. Jadi itu sering terjadi pada market, teman-teman. Jadi semuanya kembali kepada mekanisme market sebenarnya. Jadi itu, kalau teman-teman mau melakukan akumulasi, menurut saya di level sekarang sangat spekulatif sifatnya. Itu nggak akan menjamin kalau ketika teman-teman akumulasi, teman-teman bisa langsung dapat kenaikan harga. Ya, masih ada resiko besar yang teman-teman harus lihat ke depannya, teman-teman. Kalau menurut saya sih yang paling penting buat sekarang itu adalah melihat kemana pergerakan dari Bitcoin. Bitcoin saat ini dalam posisi yang cukup melemah. Padahal kalau menurut saya pribadi, secara makroekonomi, dari segi inflasi udah mulai turun. Tapi memang dari segi likuiditas yang ada di market sepertinya masih cenderung kecil. Sehingga Bitcoin, altcoin yang lain itu masih belum dapat momentum buat bullish. Sepertinya harus sabar nunggu sampai kisaran 2024 nanti, sampai kita bisa melihat sebuah sinyal bullish muncul lagi terhadap market. Jadi untuk sekarang, kalau mau akumulasi, menurut saya lebih baik wait and see dulu. Tunggu respon daripada Bitcoin seperti apa. Ketika Bitcoin-nya nanti naik, silakan teman-teman yang punya Volt Inu dicek apakah Volt Inu ikutan naik atau enggak. Kalau Volt Inu-nya nggak naik ketika Bitcoin naik, itu ada something wrong terhadap pergerakan dari Volt Inu. Ya, jangan-jangan orang lepas barang dari Volt Inu dan artinya dia masuk ke koin-koin yang lebih punya punya fundamental yang lebih baik, teman-teman. Harus diwaspadai. Gitu aja sih dari saya buat Volt Inu. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang punya Telegram, yang mau meramaikan ataupun sama-sama belajar. Di sini banyak diskusi ya dari teman-teman di grup. Silahkan untuk join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Disclaimer, di sini nggak ada sinyal. Kalau teman-teman mau masuk ke sini ada sinyal, please jangan masuk, teman-teman. Di sini nggak ada sinyal apapun. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.